Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'du. Dan aku sekalian, kaifa halukum? Khairin alhamdulillah, barakallahu fikum. Insyaallah hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di tema 6, subtema 3, pelajaran 3 dan juga 4. Baik, sebelum belajar jangan lupa untuk berpakaian yang rapi, berdoa dan juga siapkan catatannya. Kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pelajaran 3 dan juga 4. Kedua mata pelajaran yang akan kita pelajari di sini yakni PPKN dan juga IPS. Baik, dan Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mempelajari tentang desa adat atau kehidupan sosial budaya yang ada di negara kita Republik Indonesia. Jadi Ustaz sekalian, di negara kita ini terdapat beberapa desa-desa adat atau kampung-kampung adat yang dilindungi dan dijaga oleh masyarakat setempat ataupun negara melalui pemerintah setempatnya. Nah, desa-desa adat ini disebut desa adat karena mereka ini masih mempertahankan adat-adat leluhurnya. Artinya mereka itu tidak menerima modernisasi. Mereka rumahnya masih rumah-rumah yang terbuat dari kayu. Kemudian pakaian-pakaian masyarakatnya juga masih memakai pakaian adat. Kemudian cara hidup mereka semuanya masih mengikuti tidak mengikuti seperti kita pada umumnya. Kalau kita sudah pakai motor, rumah sudah di beton, batako sudah di semen, kemudian pakai pakaian yang baju kaos, baju kemeja. Kalau orang-orang di desa adat berbeda. Mereka hidup betul-betul masih seperti orang pada zaman dahulu. Artinya adat istiadatnya dijaga. Dan ini menjadi salah satu keberagaman budaya di Indonesia dan menjadi salah satu faktor yang menarik para wisatawan untuk mengunjungi negara kita dan menjadi salah satu pemasukan di anggaran pendapatan negara kita Republik Indonesia. Nah, namun Ustaz sekalian, ini sebelum Ustaz jelaskan, untuk perhatikan dulu ada beberapa adat di buku, juga ada di pelajaran 3 subtema 3 di halaman 156. Itu ada beberapa desa-desa adat. Salah satunya yakni ada desa adat Bena di Nusa Tenggara Timur dan juga ada desa adat Trunyan di Bali. Nah, ini maksudnya desa-desa adat ini. Jadi betul-betul mereka tidak mau dirinya digabungkan dengan orang-orang yang sudah modern, sudah mengikuti zaman. Mereka tetap mempertahankan adat istiadatnya, dari rumahnya, cara mereka hidup, dari cara mereka berpakaian, budaya mereka dipertahankan betul-betul. Di Bali juga ada nama desa adat Trunyan. Nah, di desa adat Trunyan ini bahkan orang kalau ada yang ketahuan buang sampah saja bakalan dihukum. Jadi betul-betul dijaga desa-desa adat di negara kita Republik Indonesia. Namun salah satu kekurangan desa adat ini adalah dia bertentangan dengan syariat Islam. Kita menghargai usaha dari pemerintah untuk menjaga desa-desa adat ini. Namun tentu kita menolak karena di desa-desa adat ini kebanyakan masih terjadi
kesyirikan-kesyirikan. Mereka mempertahankan adat leluhur, artinya mereka tidak menerima ajaran Islam. Namun ada hal baik yang kita bisa petik dari desa adat ini adalah mereka masih mempertahankan keberagamannya, kebersihan, kemudian mereka menjaga alam sekitarnya. Kebanyakan desa-desa adat itu alam sekitarnya masih terjaga. Mereka menjaga pohon-pohon di sekitarnya, tidak buang sampah. Ini menjadi salah satu poin penting atau poin yang baik, hal yang baik daripada desa adat. Dan ini juga yang menarik para wisatawan dan juga menjadi salah satu, seperti saya jelaskan tadi, menjadi salah satu pemasukan yang besar bagi negara kita Republik Indonesia. Nah, salah satu desa adat menurut sekalian yang telah kita pelajari sebelumnya di tema-tema sebelumnya, ini desa adat Osing di daerah Banyumas, di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Desa adat Osing di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, ini desa adat yang hampir seluruh masyarakatnya pekerjaannya adalah sebagai pengrajin batik. Sebagai pengrajin batik. Hampir seluruh masyarakat di situ. Makanya daerahnya itu atau desanya dijuluki dengan desa adat Osing. Ini seluruh atau hampir seluruh daripada masyarakatnya itu berprofesi sebagai pengrajin batik. Nah, batik ini juga rasa sekalian, dia sudah ditetapkan oleh salah satu badan daripada PBB atau Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa. Batik ini ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan budaya, lisan, dan non-bendawi. Jadi ini sudah ditetapkan oleh Badan Dunia sebagai warisan asli Indonesia. Batik khususnya warisan yang berasal dari daerah Jawa. Hari Batik ini dirayakan hari Batik ini jatuh pada tanggal 2 Oktober 2009. Ini merupakan tanggal ditetapkannya batik sebagai warisan Indonesia. Tanggal 2 Oktober itu ditetapkan dan juga menjadi Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional. Biasanya kalau pada Hari Batik ini seluruh pemerintah, seluruh orang-orang yang bekerja di instansi pemerintahan atau guru-guru ini biasanya diperintahkan untuk memakai baju batik pada tanggal 2 Oktober. Ini tentang desa adat Osing yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi teman-teman sekalian, desa adat itu maksudnya adalah desa atau penduduk dalam suatu kampung yang mereka itu masih mempertahankan adat-adat daripada leluhurnya atau adat istiadatnya. Mereka tidak menerima modernisasi atau mereka tidak mau mengikuti zaman seperti orang pada umumnya. Mereka betul-betul masih menjaga kelestarian alamnya. Itu yang disebut dengan desa adat. Dan ini dilindungi oleh negara melalui pemerintah setempat. Nah, kemudian teman-teman sekalian, setelah kita mempelajari tentang desa-desa adat di Indonesia yang betul-betul masih menjaga kelestarian alamnya, ada juga di beberapa tempat di Indonesia, dan ini hampir di seluruh daerah Indonesia, ini masih yang ternyata sering membuat lingkungan sekitarnya menjadi bermasalah atau sering penyebab rusaknya lingkungan sekitar atau lingkungan alam. Jadi tadi kalau desa-desa adat itu betul-betul menjaga kelestarian alam, nah ternyata di luar daripada keindahan-keindahan desa adat atau keindahan-keindahan atau kelebihan-kelebihan desa adat yang merupakan warisan daripada negara Indonesia, ada juga masih banyak masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Masalah-masalah ini akibat daripada orang-orang atau kita sebagai warga Indonesia tidak menjalankan tanggung jawab kita dengan benar. Karena kita tidak menjalankan tanggung jawab kita dengan benar,
Ini masalah-masalah antara lain masalah sampah. Pertama, masalah sampah. Masalah sampah ini menjadi masalah yang sangat serius. Masalah yang sangat serius. Kalau antum lihat gambarnya ini, anak sekalian, ini malah lebih parah. Kadang kalau kita di tengah jalan ada orang yang di atas kendaraannya, di motor ataupun di mobilnya. Kadang dia setelah makan apa yang dimakan di atas kendaraannya langsung dibuang di tengah jalan. Padahal ini sangat mengganggu. Lebih parahnya lagi orang yang bawa mobil. Orang yang bawa mobil ini seharusnya bisa disisihkan sampahnya itu di kantong atau ditaruh dulu di dashboard mobilnya. Jadi tidak langsung dibuang. Jadi permasalahan sampah ini sangat sangat penting untuk kita pahami bersama. Karena kalau kita tidak menjaga lingkungan kita, rugi kita sendiri. Kalau antum sering-sering ke Bengkong Sadai atau Bengkong Laut itu, jembatan di Bengkong Sadai itu, coba antum perhatikan, sampahnya bertumpuk-tumpuk. Tiap hari ada aja sampah. Tahu kenapa? Padahal tukang sampah pun banyak juga, selalu diangkut sampah tiap hari. Tapi ada juga sampah yang lewat parit, lewat sungai-sungai. Subhanallah. Ini kalau kita ubah kebiasaan ini, maka kita juga yang akan rugi. Jadi ini permasalahan yang pertama. Yang kedua, kali atau sungai yang kotor, yang saya jelaskan tadi, seperti di parit di Bengkong Sadai atau Bengkong Laut. Ini salah satu permasalahan juga, khususnya di ibu kota negara kita, ini di Jakarta. Jakarta itu sering sekali terjadi banjir. Disebabkan salah satu sering terjadi banjir di kota Jakarta itu adalah karena sampah, karena sampah menumpuk. Bahkan bukan hanya di Jakarta, maksud sekalian. Kalau antum musim hujannya deras, coba antum main-main ke Bengkong Indah Swadebi. Nah, di sana pun sering terjadi banjir kalau hujannya deras. Karena apa? Karena parit yang meluap. Karena sampah, airnya tidak mengalir ke laut. Akhirnya parit-parit yang sudah dipenuhi dengan sampah tersebut tidak bisa menyerap air. Akhirnya airnya naik masuk ke rumah-rumah orang. Kemudian permasalahan sosial berikutnya adalah bangunan atau rumah-rumah liar. Ini juga menjadi perhatian penting bagi masyarakat Indonesia dan juga bagi pemerintah Indonesia untuk mencegah agar masyarakatnya tidak membuat rumah-rumah liar yang bisa menghambat, ya. Misalnya hutan-hutan lindung. Kadang ada orang yang dia membuat bangunan liar di hutan lindung. Kemudian ada orang yang dia membuat bangunan liar di sekitar perkotaan. Ini bisa, kadang bangunan liar ini tidak tersusun secara rapi, namanya bangunan liar. Akhirnya ini bisa juga menyebabkan sampah, kemudian bisa merusak hutan dan sebagainya. Kemudian kemacetan. Antum kalau lihat gambar ini adalah gambar di sekitar simpang Sungai Ladi atau simpang ke arah Sotling. Macet. Batam ini sering macet juga. Di Bengkong pun sering macet juga. Kalau sore-sore jam-jam 4-5 atau mau menjelang maghrib, kalau kita lewat di dekat GP itu, Masya Allah, macetnya minta ampun. Atau di daerah-daerah Batam Center seperti di sekitaran Kepri Mall, itu juga menjadi salah satu daerah yang sering macet karena banyaknya kendaraan pribadi. Salah satu penyebab kemacetan adalah menumpuk atau bertambahnya kendaraan pribadi. Ini juga menjadi perhatian utama atau permasalahan sosial yang ada di negara kita, khususnya daerah kita di Batam. Maka kita sebagai masyarakat
yang baik sebagai seorang muslim. Tugas kita menjaga agar menghindari masalah-masalah yang tidak bertanggung jawab ini. Salah satunya sampah. Sampah ini paling penting dan Ustaz sekalian. Biasakan supaya membuang sampah pada tempatnya. Baik. Dan Ustaz sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran tematik kita, tema 3 dan tema 4 pada pagi hari ini. Tidak ada tugas, namun Ustadz himbau dan Ustadz sekalian supaya yang belum mengerjakan tugas agar segera mengerjakan tugasnya. Tugas-tugas yang Ustadz sudah berikan dicek semua yang dari semester 2 ini dari awal. Bukan tugas Ustadz saja, tugas matematika, bahasa Arab, tugas pelajaran-pelajaran lainnya, diniyah, ataupun yang jarang setoran tahfiz agar segera menyetor tahfiznya. Oke? Jangan ditunda-tunda, nanti malah antum yang bakalan susah karena kalau menunda-nunda tugasnya jadi menumpuk dan banyak. Baik, demikian Ustaz sekalian, barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Ustaz ucapkan jazakumullah khairan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.